Sobat Komsos yang terkasih, kembali lagi dengan saya Litvin Halawa dalam program Komsos Keuskupan Sibolga, Orsik, obrolan seputar iman Katolik. Pada edisi kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita bersama dengan Pastor Purwo OSC. Halo Pastor, halo, selamat sore. Litvin, selamat sore. Apa kabar Pastor? Puji Tuhan, baik-baik. Sehat Pastor? Ya, sehat. Baik Pastor, sebelum kita memulai perbincangan kita pada sore hari ini mengenai Sabda Tuhan, Hari Raya Kelahiran Yohanes Pembaptis, saya persilakan Pastor untuk membuka kita dalam doa pembuka, sekaligus nanti membacakan firman Tuhan. Ya. Pemirsa dimanapun berada, juga Litvina, mari kita awali orsik kita pada kali ini. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujian dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau telah mempertemukan kembali kami dalam orsik pada kesempatan ini. Tuhan, Engkau telah mengutus seorang nabi yang begitu luar biasa, Yohanes anak Zakaria. Engkau memilih dia untuk membuka jalan bagi Yesus Putramu. Kelahirannya dinanti-nantikan oleh banyak orang, bukan hanya oleh kedua orang tuanya. Ya Tuhan, semoga apa yang kami perbincangkan tentang Yohanes Pembaptis pada kesempatan ini sungguh-sungguh membuka mata iman kami, agar kami dapat memahami siapa Yohanes Pembaptis itu, dan apa yang telah dilakukannya untuk menyiapkan kedatangan Yesus. Kami serahkan kepadamu kegiatan kami, acara kami pada kesempatan ini dari awal pertengahan sampai akhir hanya di dalam nama-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami dan para pemirsa kami dimanapun berada. Inilah doa kami yang kami haturkan kehadirat-Mu melalui perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa Orsik dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda untuk membuka Injil Lukas. Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 65, dilanjutkan dengan ayat 80. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya, dan lepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi seperti apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak ini bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Ya, Litwin, baru saja kita membaca Injil Lukas yang berbicara tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Baik. Boleh Pastor berikan sedikit renungan tentang sabda Tuhan yang baru saja kita bacakan pada hari ini? Iya, pemirsa, kalau kita bicara tentang Yohanes Pembaptis, mungkin kita berpikir bahwa dia itu adalah orang aneh. Ya, kita berpikir bahwa apa pula Yohanes ini? Dalam perikop-perikop yang lain kita mendengar dia itu makanannya itu belalang dan minumnya madu hutan. Ya, kan tidak lazim. Dan dia juga tadi dalam ayat yang tadi dikatakan ia tinggal di padang gurun. Ya, biasanya tuh orang senang tinggal di tempat keramaian. Yohanes tidak. Dia yang sudah dipenuhi dengan roh Tuhan tinggal di padang gurun. Kita tahu siapa Yohanes Pembaptis ini. Yohanes Pembaptis ini berbeda dengan Yohanes murid Yesus. Nah, kadang-kadang banyak yang tidak tahu nih bahwa Yohanes Pembaptis ini bukan Yohanes murid Yesus. Yohanes Pembaptis ini masih ada hubungan famili dengan Yesus. Sebab Elisabet itu tantenya Bunda Maria. Nah, jadi ada hubungan saudara, famili antara Elisabet dengan Bunda Maria. Nah, kita juga bisa lihat di perikop-perikop yang lain bagaimana ketika Maria mengunjungi Elisabet dan sebagainya, sampai kemudian ada doa salam Maria, ya, yang muncul dari mulut Elisabet sebagai pujian kepada Bunda Allah. Nah, kembali kepada Yohanes, sejak kelahirannya sudah ada tanda-tanda yang ajaib. Ya, bayangkan orang tuanya itu sudah tua. Betul. Zakaria dan Elisabet ya sudah tua, tapi Tuhan mengaruniakan kepadanya seorang anak. Dan bukan hanya mengaruniakan, tetapi juga memilih Yohanes sebagai nabi. Ya, Yohanes dipilih oleh Allah sendiri sebagai nabi, bahkan menyiapkan kedatangan Yesus. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana Yohanes ini sebagai seorang yang sungguh-sungguh istimewa. Dan kalau kita lihat ya, ada gambar-gambarnya itu ya, rambutnya terurai, panjang, bawa tongkat. Ya, pakaiannya dari bulu unta. Betul-betul Yohanes Pembaptis ini dipilih Allah sebagai nabi, orang yang berani berkata terus terang, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, ya, luruskanlah jalan baginya. Ya, itu. Jadi Litwina, sekedar kita bisa memahami siapa Yohanes Pembaptis itu. Dia dipilih Allah untuk menjadi seorang nabi. Nah, begitu. Baik Pastor, penjelasan yang sangat baik ya, dan juga sangat baik didengarkan oleh sahabat-sahabat Komsos dimanapun berada. Tapi walaupun demikian Pastor, karena Pastor sudah sharing sedikit, saya mau bertanya nih Pastor. Oh, boleh, silakan. Pastor, ya. Pertanyaan saya begini Pastor. Setiap tahun kan, setiap tanggal 24 Juni, kita ini kan selalu merayakan hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis. Ya. Betul. Artinya begitu penting keberadaan Yohanes Pembaptis ini dalam gereja Katolik. Iya. Mengapa gereja Katolik, Pastor ya, sungguh menghormati peristiwa kelahirannya Yohanes Pembaptis ini? Jadi sama ya, dianggapnya dengan kelahiran Yesus Kristus juga gitu. Ya. Nah, dalam gereja Katolik itu ada beberapa waktu, beberapa tanggal yang dipilih untuk memperingati ya kelahiran atau kematian orang-orang tertentu ya. Salah satunya adalah kelahiran Yohanes Pembaptis. Apa sih pentingnya Yohanes Pembaptis ini bagi gereja Katolik sampai kelahirannya itu diperingati ya. Bahkan tingkatannya itu menjadi hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Ya, Litwina, tadi saya sudah menjelaskan siapa Yohanes Pembaptis itu. Dia nabi. Dialah yang menyiapkan kedatangan Yesus. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Padahal jelas-jelas Tuhan Allah sudah memilih Yohanes. Bahkan ya, Yohanes itu dianggap sebagai Mesias oleh orang-orang Yahudi. Iya. Ya, tetapi kepada Yesus dia mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak.
Yohanes betul-betul merendahkan diri di hadapan Yesus. Dia memberi jalan kepada Yesus, membuka jalan bagi Yesus. Dan mengapa gereja menganggap bahwa kelahiran ini sangat penting sehingga menjadi hari raya? Karena kita tahu jasa-jasa dari Yohanes Pembaptis ketika menyiapkan jalan bagi Tuhan, dan itu sungguh sangat luar biasa. Dan bukan hanya itu, Yohanes Pembaptis beberapa muridnya juga menjadi murid-murid Yesus. Dan kita juga tahu bahwa apa yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis pasti dia mengikuti tradisi Yahudi, tradisi hukum Taurat, Dan Yohanes Pembaptis ini sebagai seorang nabi, dia mati dengan cara yang tragis. Tahu Litwina bagaimana cara ketika Yohanes Pembaptis ini mati? Bagaimana, Pastor? Dia dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes. Oh iya. Ketika Herodias istrinya itu menginginkan kepala anaknya, suruh menari dan menunjukkan hati dan disuruh memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Dan raja sebenarnya sangat sedih, tapi karena dia sudah terlanjur mengucapkan kepada istrinya janjinya, maka dia memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Nah, karena itulah Yohanes Pembaptis juga punya peran penting dalam gereja, dan wajar bahwa gereja memperingati hari raya kelahirannya ini sebagai suatu peristiwa penting dalam kalender liturgi gereja Katolik. Begitu, Litwina. Baik, Pastor. Artinya memang Yohanes Pembaptis ini adalah seorang figur yang sangat patut dicontoh lah ya bagi kita. Bukan hanya dicontoh, tapi Yohanes Pembaptis ini sungguh-sungguh dia seorang nabi. Pesan-pesan kenabiannya itu luar biasa. Dia nggak takut sama siapapun, sama raja, sama penguasa, tidak takut. Dia menyampaikan pesan kenabian, pesan dari Tuhan sendiri. Biasanya kalau pesan kenabian itu, memang tidak enak didengar oleh khalayak ramai. Dianggap pesan kenabian ini mengusik mereka. Nah, tapi justru itulah pekerjaan Yohanes Pembaptis. Pesan kenabian ini. Nah, begitu Litwina. Baik, Pastor. Terima kasih. Saya mau lanjut nih, Pastor, silakan. Pertanyaan yang kedua. Boleh. Yohanes Pembaptis ini kan seorang pewarta kan, Pastor kan? Dia itu berkeliling mewartakan sabda Tuhan. Diikuti oleh banyak orang nih. Bahkan dia juga punya pengikut seperti yang dikatakan Pastor tadi. Lalu bahkan tidak sedikit orang nih yang menganggap dia itu sebagai Mesias, menyamakan sebagai Mesias. Bisa nggak Pastor berikan, jelaskan sedikit saja apa sih yang menarik, yang sungguh menarik dari pribadi dari Yohanes Pembaptis ini sendiri, Pastor? Pertama, Yohanes Pembaptis sadar bahwa dia bukan Mesias. Dia membaptis dengan air di Sungai Yordan. Bahkan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Tapi dia mengatakan, "Aku membaptis kamu dengan air, tapi ia akan datang lebih daripadaku, akan baptis kamu dengan air dan Roh Kudus." Dia sadar dia bukan Mesias. Dia sadar bahwa Yesuslah Mesias. Meski demikian, dia membaptis Yesus di Sungai Yordan. Saya pernah ke Sungai Yordan. Membaptis Yesus di Sungai Yordan, dan ketika Yohanes membaptis Yesus dan Yesus keluar dari sungai itu, terbukalah langit dan turunlah burung merpati. "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Yohanes sadar, tapi dia tidak iri hati. Justru dia menyiapkan Yesus. Justru dia mengangkat Yesus. Ini loh Mesias, bukan saya. Dan dia juga mempersilahkan murid-muridnya untuk mengikuti Yesus karena dialah Mesias. Karena dialah Mesias. Yohanes diikuti oleh banyak orang karena dia mampu memberikan pengajaran-pengajaran. Dia mengajar tentang kitab Taurat, menyampaikan pesan-pesan Tuhan, dan sebagainya. Oleh karenanya, pemirsa, ketika kita membaca kisah-kisah tentang Santo Yohanes Pembaptis, diharapkan kita juga bisa menggunakan telinga kita ini
untuk mendengarkan pesan-pesan Allah. Yohanes orang yang tegas, tanpa tedeng aling-aling, berani, ya, dan pesan-pesan itu juga harus disampaikan kepada khalayak. Pesan apa? Pesan tentang keselamatan, ya, pesan bahwa Tuhan menyiapkan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya, yang bertobat dan sungguh-sungguh memberikan diri untuk Allah. Begitu. Ya, terima kasih ya Pastor ya. Artinya memang Santo Yohanes Pembaptis ini memang sangat dihormati lah ya dalam gereja Katolik. Buktinya bahwa gereja Katolik membuat satu hari khusus untuk memperingati ya. Jadi kan Pastor karena sangat dihormatin ya, dan juga dianggap bahwa Yohanes Pembaptis ini pewarta iman dalam gereja Katolik. Lalu ada suatu keyakinan kuat gereja Katolik mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis ini telah dibebaskan dari dosa asal. Apakah itu benar atau tidak ya Pastor ya? Lalu apakah kalau dia dibebaskan dosa asal, berarti sama dong dia seperti Bunda Maria? Boleh nih Pastor dijelaskan sedikit kepada... Begini, ya pasti saya jelaskan begini. Karena Allah telah memilih dia, bahkan sejak dari dalam kandungannya, kita sudah pasti tahu bahwa siapa yang dipilih oleh Allah itu pasti orang-orang istimewa, ya, bukan sembarangan, ya. Bunda Maria, Yohanes Pembaptis, bahkan Tuhan Yesus sendiri, ya, itu mendapat karunia-karunia yang luar biasa. Sejak dia di dalam kandungannya, itu sudah mendapatkan rahmat yang luar biasa. Oleh karena itu, dalam ajaran gereja Katolik, dalam paham gereja Katolik dinyatakan bahwa Yohanes Pembaptis dibebaskan dari dosa asal. Karena apa? Karena memang sejak awal, sejak dari dalam kandungannya, dia sudah dipilih Allah sebagai seorang nabi. Ya, nabi itu sebagai pembawa firman, ya, pembawa suara Tuhan untuk disampaikan kepada khalayak ramai, kepada umat, kepada masyarakat. Maaf. Itu. Maka paham bahwa Yohanes Pembaptis tidak mempunyai dosa asal karena Tuhan sendiri menganugerahkan. Sejak awal dia dipilih oleh Allah, ya, sebagai seorang nabi. Begitu, Litwina. Baik, Pak. Berarti memang sejak awal Yohanes Pembaptis ini sudah dipersiapkan oleh Allah lah ya. Itulah Lalu Pastor yang terakhir, boleh nggak Pastor berikan suatu penjelasan kepada kami dan sahabat Komsos dimanapun berada, apa hal yang dapat dicontoh atau ditiru dari pribadi Yohanes Pembaptis itu sendiri? Ya, pastinya kita mengikuti Yohanes Pembaptis itu pertama apa? Ketika kita menjadi orang Katolik, kita dibaptis. Ya, kita dibaptis dengan air dan Roh Kudus. Itu tradisi warisan dari Santo Yohanes. Kita dibaptis. Jadi entah ketika dia dibaptis waktu kecil, entah ketika anak-anak, entah ketika dia remaja atau dewasa, atau bahkan ketika sakratul maut dia sudah tidak bisa apa-apa, tapi ketika dia masih sadar, dia mengatakan, saya mau menjadi Katolik, saya mau dibaptis. Ketika dibaptis itu, kita serentak mewarisi apa yang telah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dan bukan hanya itu, Yohanes Pembaptis juga orang yang punya iman yang teguh, iman yang kuat. Maka ketika kita sudah menerima baptis, mari kita menjadi orang Katolik yang sungguh-sungguh beriman, ya, percaya kepada Allah, ya, sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada penyelenggaraan ilahi, ya, bukan lagi kekuatan saya, bukan lagi apa yang saya miliki untuk diri saya, tidak, tapi semata-mata saya menyerahkan semua pada Allah, pada Tuhan yang menjamin hidupku. Yohanes seperti itu, ya. Yang lain lagi adalah ketika dia berani menyampaikan pesan-pesan kenabian. Meskipun pesan itu membuat kita dicibir, dimusuhi, dijauhi, dicaci maki dan sebagainya.
nggak peduli. Yohanes berani. Ya, berani. Dia tidak mudah terpengaruh. Tapi dia berani menyampaikan pesan-pesan itu. Pesan-pesan kenabian. Oleh karena itu pemirsa Komsos dimanapun berada, saya mengajak kepada kita sekalian, yuk kita menjadi seperti Yohanes Pembaptis. Dia tidak takut sama penguasa. Bahkan ketika dia harus dipenggal kepalanya, dia tidak takut. Itulah resiko kenabian ketika dia menegur raja karena mengambil istri orang lain, istri saudaranya itu. Kau tidak benar itu. Ya. Itu membawa resiko bagi Yohanes dan dia dipenggal kepalanya. Begitu, Litwina. Baik, Pastor. Sungguh jawaban-jawaban yang sangat menarik ya, Pastor ya, yang bisa didengarkan oleh para sahabat Komsos dimanapun berada. Baik, Pastor. Kalau begitu, saya minta Pastor untuk memberikan kesimpulan atau rangkuman dari semua apa yang telah kita perbincangkan ini. Baik. Pemirsa, kalau nanti pada tanggal 24 Juni kita pergi ke gereja dan merayakan Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, saya mengajak kepada para pemirsa sekali lagi, mari kita menyadari juga rahmat baptisan yang sudah kita peroleh. Kita mengikuti teladan Santo Yohanes. Ya, kita mau taat setia kepada Allah. Kita ingin beriman 100% kepada Tuhan. Kita percaya kepada penyelenggaraan Tuhan. Oleh karena itu, para pemirsa dimanapun berada, semoga kita dapat mempertahankan iman kita, meskipun ada begitu banyak cobaan, tantangan, dicaci maki, dibenci, dijauhi, bahkan mungkin kita dibuang, tapi percayalah, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Percayalah, meskipun kita mengalami hal-hal yang berat, karena iman kita, pada satu saat kelak, kita akan mengalami sukacita kekal. Ya, jadi pada kesempatan Orsik, kesempatan ini sungguh saya mengajak, mari kita mengikuti teladan Santo Yohanes Pembaptis. Mari kita mengimani Tuhan. Mari kita juga menjadi orang yang rendah hati. Dan mari kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristiani, orang Katolik yang baik. Baik, Pastor, terima kasih banyak atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Jawaban-jawaban dan renungan-renungan yang telah Pastor sampaikan mudah-mudahan dapat membuka kembali semangat hidup beriman sahabat-sahabat Komsos dimanapun berada. Baik, Pastor, untuk menutup segala rangkaian pembicaraan kita pada sore hari ini, saya minta Pastor untuk menutup kita dalam doa penutup sekaligus nanti berkat. Litwina dan juga para pemirsa Komsos, mari kita akhiri perbincangan kita ini. Kita mohon rahmat dan berkat dari Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih Engkau telah memberi teladan kepada kami dalam diri Santo Yohanes Pembaptis. Ia begitu mengimani Engkau. Ia begitu setia, ia berani, dan ia juga menyambut Yesus sebagai Mesias yang dinanti-nantikan. Ya Bapa, ajarilah kami untuk berani bersikap seperti Yohanes Pembaptis. Kiranya Engkau senantiasa menumbuhkan iman kami, agar kami tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh, bahkan tidak mudah meninggalkan Engkau. Biarlah kami tetap setia kepadamu dan mengimani Yesus dalam gereja Katolik sampai akhir hayat hidup kami. Dan semoga dengan rahmat sakramen baptis yang telah kami terima, kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu, dan kelak Kau persatukan bersama Yesus Putramu yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga para pemirsa dimanapun berada dan Saudari Litwina yang ada di sini senantiasa
dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Pastor. Terima Ya, kasih banyak Litwina. atas kebersamaan kita pada sore hari ini, dan juga sahabat Komsos dimanapun berada. Terima kasih atas kebersamaan kita pada sore hari ini dalam perbincangan mengenai Hari Raya Kelahiran Yohanes Pembaptis. Semoga sabda Tuhan yang telah kita dengarkan pada hari ini semakin membuat kita semangat dalam mewartakan Kristus dimanapun kita berada, dan kita semakin semangat melaksanakan tugas-tugas dan karya-karya kita dimanapun juga. Semoga kita senantiasa diberkati Tuhan. Selamat sore, Pastor. Selamat sore. Sampai jumpa pada Sampai edisi jumpa. berikutnya. Salam, Shalom, Yahomu, Horas. Horas, Tuhan berkati. Tuhan. Terima kasih, Pastor.